Permasalahan di sektor pertanian, khususnya di daerah kepulauan, menghadapi kendala yang berbeda dibandingkan dengan daratan luas. Keterbatasan lahan pertanian menjadi masalah utama, karena sebagian besar wilayah kepulauan didominasi oleh topografi berbukit, pesisir sempit, serta tanah yang kurang subur. Ada juga alih fungsi lahan yang menjadi permasalahan, di mana pertambangan masuk menggusur wilayah pertanian. Selain itu, ketika produksi pertambangan meningkat, konsumsi air yang digunakan juga cukup meningkat dan mengakibatkan daerah pertanian kekurangan air. Akibatnya, para petani terpaksa bergantung pada air hujan dan rentan terhadap kekeringan maupun intrusi air laut. Ada akses transportasi dan distribusi hasil pertanian menjadi hambatan lain, sebab biaya logistis antar pulau relatif tinggi dan infrastruktur seringkali terbatas. Ini mengakibatkan petani seringkali mendapat pendapatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan distributor karena harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Hal ini juga mengakibatkan harga komoditas lokal sulit bersaing dengan produk dari luar daerah. Selain itu, keterbatasan teknologi pertanian modern juga menjadi permasalahan. Kurangnya penyuluhan dan minimnya investasi mengakibatkan perlambatan peningkatan produktivitas di daerah pertanian sendiri. Faktor eksternal seperti perubahan iklim, badai dan abrasi pantai juga menambah kerentanan. Petani di kepulauan kerap menghadapi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrim karena keterbatasan teknologi modern. Bukannya petani tidak mau mempunyai alat produksi yang modern untuk menunjang hasil produksi mereka, tetapi untuk membeli teknologi modern sekarang, petani harus mengeluarkan 2 kali lipat dari harga pendapatan yang mereka dapatkan dari selama bertani. Di sisi sosial ekonomi, rendahnya akses pasar membuat petani susah untuk menjual hasil panennya dan modal yang dikeluarkan cukup besar. Karena distribusi antar pulau yang cukup jauh, yang menjadi tempat penjualan hasil produk pertanian mereka, ini mengakibatkan petani kewalahan dalam mencari tempat penjualan hasil pertanian mereka. Di sisi lain, minat tenaga kerja muda yang lebih sedikit mengakibatkan pertanian tidak bisa lagi dibudidayakan dalam kurun waktu 20-30 tahun ke depan. Kurangnya minat ini karena anak muda menilai bahwa pertanian tidak bisa memberikan mereka cukup uang yang banyak dibandingkan pekerjaan di sektor lain, khususnya pertambangan yang menjadi minat anak muda sekarang. Secara keseluruhan, pertanian kepulauan ditandai oleh keterbatasan sumber daya alam, isolasi geografi, serta kerentanan lingkungan, sehingga memerlukan strategi pengelolaan yang lebih adaptif, berbasis lokal, dan didukung kebijakan pertanian yang kuat. Di tengah zaman yang meninggikan gelar ini, kita lupa pendidikan sejati bukan untuk menjauh dari yang membajak tanah, tapi untuk berjalan bersama mereka. Puluhan tahun silam, seorang pemikir bangsa, sebut saja dia Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka, pernah memberikan peringatan yang cukup tajam kepada kita semua. Bila kaum muda yang terpelajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Manusia-manusia terdidik harus setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya punya cukup martabat dan kesadaran sosial untuk memberikan kontribusi balik kepada masyarakat setelah sedemikian banyak masyarakat berikan ke kita semua. Dari kutipan ini kita bisa melihat bahwasanya ilmu sejati tidak membangun sekat. Ia mendekatkan yang jauh dan mengajarkan kerendahan hati untuk belajar dari siapapun, meski dari mereka yang tidak pernah bersekolah.